Halo guys, kembali lagi di channel Julie. Dan hari ini Julie kedatangan tamu spesial, yaitu Vilo Sebastian. Jadi hari ini Julie ingin membahas tentang paranormal experience yang pernah Julie alami. Jadi kan banyak banget tuh mereka yang request gue bikin paranormal experience. Sebenarnya sebelum banyak paranormal experience gue udah bikin di channelnya Crack and Egg. Jadi kalian bisa lihat fullnya di situ, tapi di sini gue ceritain sedikit deh. Gue ngalamin ini saat gue lagi seringnya belajar buat UN sampai malam tuh ya. Nah, gue tidur nih. Awalnya gue tidur, tiba-tiba di sebelah gue kayak ada orang yang naik keranjang. Kan lu tau kan kalau naik keranjang itu ada ngeret gitu. Gue itu tidur sendirian di lantai 3, mama gue di lantai 2. Dan pertama itu gue kira mama gue tidur di situ. Nah, gue kan lagi tidur ngadep sini nih. Ini orang di belakang sini. Gimana sih rasa aura orang itu kan kuat banget kan? Terasa pasti ada orang. Nah, gue tuh kayak sambil tidur, setengah tidur gitu, gue mikir, ini siapa ya? Oh, mama kali ya. Nggak mungkin ada orang lain lagi, orang gue cuma tinggal berdua. Tapi itu lo di lantai 3 bener-bener sendiri? Sendiri. Jadi di bawah itu kamar mama gue, di lantai 3 itu khusus kamar gue sama depan ruang keluarga, sama satu tuh toilet yang jarang dipakai. Karena gue juga takut pakai di situ. Jadi tuh bener-bener posisinya gue sendiri di lantai 3, mama gue sendiri di lantai 2. Gue sebenarnya pengen nengok, gini. Cuma setengah dari diri gue kayaknya udah pasti mama gue deh. Lu ngapain sih mastiin? Pas gue mau nengok, mau mastiin, dia kayak narik selimut, kayak set gitu, kayak kerasa gitu. Akhirnya gue, nggak mungkin ini bukan mama gue gitu. Gue kira cuma perasaan kan mungkin. Nah terus besokannya gue nanya mama gue nih, "Mah, kemarin mama tidur di kamar aku?" Terus dia bilang, "Enggak, kenapa?" Nah itu gue udah stres tuh. Sebenarnya karena lu tidur di atas juga sih, sendiri sih. Lu mangsa empuk buat mereka diganggu. Karena posisinya memang lu memang agak sensitif. Sana memang di lantai paling atas pula, sendiri pula. Ada WC yang jarang dipakai juga. Nah itu yang ngebuat oke, kayaknya enak nih kalau dijailin nih. Dan mereka tuh jailin orang milih-milih ketika mereka tahu bahwa si Julie nih kalau digangguin bakal ngerespon nih. Jadi gangguin yuk gitu. Dan memang lu ngerespon. Karena lu sadar gitu, kayak ada gitu. Iya. Gak ada gunanya kalau misalnya mereka ngeganggu orang yang justru gak bisa ngerasa itu sama sekali. Oh, ada yang gak bisa ngerasain? Oh ada, justru yang terlalu mikir logis, terlalu mikir semuanya pakai ilmu pengetahuan, itu ada yang kayak gitu. Ya gue orangnya perasa banget mungkin ya kali ya. Oh berarti kejawab tuh yang pertama. Jadi guys, sebenarnya ini pertanyaan ini gue kan udah alamin ini 6 tahun lalu. Jadi untung ada lu. Akhirnya gue bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan gue sama ini. Oke, yang kedua. Nah yang kedua itu dia nggak cuma perasaan doang. Kan gue tidurnya begini nih. Tiba-tiba berat badan gue berat, kayak mau didorong ke kasur lah gitu. So habis itu gue bingung, kayak ada suara, gue nggak ngerti kenapa suara gitu kayak itu kenapa sih? Emang suara gitu? Lanjutin dulu. Ya oke. Coba. Ya, gue bingung kan, ini apaan sih kok berat, suaranya begini, terus perasaan gue auranya beda. Pas gue melek itu kayak dek, tiba-tiba gue ngeliat kayak rambut anak kecil, tapi begini nih ngebelakangin lu, shoo gitu, ketiup-tiup ke muka gue. Dan gue melek itu gue nggak bisa merem lagi. Gue melek gini, cuma diem doang, badan gue nggak bisa gerak. Dan gue denger anak kecil itu ketawa. Gue bingung, ini kenapa begini? Terus kan ini pintu nih, ini gue tidur, ini anak kecil, dan di sini ada kayak satu sosok, tapi dia diem doang di deket pintu gitu doang. Jadi ada 2. Nah, gue nggak tahu itu maksudnya anak kecil tuh pengen gue ngajak gue main. Dia ketawa karena dia sadar lu ngerasain dia. Dia ketawa karena dia tahu bahwa si ini terganggu gitu, makanya dia ketawa. Dia seneng. Dan di situ posisi lu takut. Iya, gue takut banget. Dan ketika lu takut, mereka sadar itu. Gue bisa denger suara jantung gue kayak di kuping gue. Karena ya lu udah ngerasain itu, dan kayak suara huong-huong itu karena kayak gimana ya? Kayak masa transisi gitu, kayak lu dari yang sana jadi kayak ngerasa ke yang sebaliknya gitu. Dan itu yang ngebuat mereka oke, yuk ganggu yuk. Justru karena pada saat itu umur lu masih muda juga, itulah kenapa lu berpotensi banget buat diganggu. Dan mereka memang kayak sengaja nyari perhatian, kayak tiba-tiba ada rambut lah, ada apalah. Jadi memang sekaligus yang ada di sana sekitar itu kayak ngerasa, ini kayak enak diganggu. Oh jadi yang di belakang pintu itu beneran juga? Iya, karena memang ada yang cuma memperhatikan karena penasaran, makanya dia diam kayak
itu ada apa, Oh. itu siapa, itu kok bisa ngerasa gitu. Tapi ada yang malah ya bosan lah hidupnya gitu-gitu doang, ya pasti nggak ganggu. Iya, dan gue ceritakan ke mama gue, terus mama gue bilang kecapean gitu kan. Terus gue cerita ke teman gue kan kayak orang kayak Jawa gitu kan, dia ngomongnya medok gitu. Terus gue nanya ke dia, terus dia langsung ngomong, oh Jul, itu sih kayak kata nenek gue ketindihan setan. Terus kayak serius, maksudnya gue kira itu cuma mimpi buruk gitu kan. Dan lu udah tahu kan, gue sempet search di Google dan akhirnya ada penjelasan ilmiahnya. Tapi pasti nggak memuaskan kalau dari Google. Iya, makanya gue bingung, gue mau nanya siapa lagi. Gue mau nanya sama temen gue juga, dia cuma ya tahu itu ketindihan doang gitu. Abis itu gue research tuh sleep paralysis karena kecapean lah gitu-gitu kan. Udah, tapi anehnya kalau itu karena kecapean, kalau gue tidur sama mama gue itu mereka nggak dateng. Karena kemungkinan mereka buat ganggu itu lebih kecil, itu lebih makan energi buat ganggu ketika lu berdua. Ditambah lagi setiap orang tuh ada yang namanya energi. Itu kayak mereka harus nyerang 2 orang sekaligus, dan itu nggak mudah. Itulah kenapa gangguan itu lebih kecil. Gue kalau misalnya lagi tidur sama teman gue atau sama bokap nyokap gue atau saudara gue, kemungkinan buat diganggu pun lebih kecil, lebih besar ketika gue sendiri. Jadi contoh nih, lu temenan sama Rian sama Boim gitu, lu percaya nggak percaya ya, karena kalian temenan, nggak menutup kemungkinan belakang kalian masing-masing tuh kayak saling jagain gitu loh. Kayak triple protection, jadi orang mau ganggu pun mikir. Jadi kayak bersatu gitu. Iya. Oh gitu. Makanya kenapa film horor biasanya yang diganggu selalu sendirian. Iya, dan kenapa dibilang jangan nonton sendirian lah, jangan apalah, jangan gini lah. Itu biar mengurangi kemungkinan buat hal-hal yang nggak diharapkan lah. Gue juga bingung sih. Jadi gue selama kayak sebulan itu diganggunya pas sebulan itu terus. Itu tuh kenapa sih? Ya berarti dalam sebulan itu ya lagi lemah gitu. Bukan lagi lemah sih, mereka tuh nggak bisa namanya ganggu-ganggu terus-terusan. Mereka itu energi terbatas, yang kalau capek ya paling cara makannya ya ambil energi negatif yang ada di sekitar. Kalau kita kan energi tanpa batas, capek minum, makan, tidur, energi full lagi. Mereka nggak bisa namanya terus-terusan ganggu ya. Mumpung ada kesempatan gitu loh. Oke nih kita ganggu, ya ntar kan pasti udah nggak bisa. Iya, lagi. karena intens. Iya. Waktu itu intens banget sebulan itu, dan gue sampai aduh capek banget, kayak aduh kenapa harus gue gitu. Kan gue udah tidur sama mama gue nih, kan gak mungkin gue tidur sama mama gue terus kan. Terus mama gue juga bingung, udahlah tidur sendiri lah gitu, kenapa sih gitu. Ya udah gue tidur sendiri lagi, mam. Terus malah pas gue tidur sendiri lagi, kejadian lagi nih, diganggu lagi. Dan ini yang bagi gue nyeremin banget, karena jadi gue kan tidur selalu begini, tapi nggak tahu kenapa pas gue waktu itu telentang, nggak tahu kenapa pas telentang ini, pas gue telentang itu kayak dada gue itu diteken, sesek banget, gue nggak bisa nafas. Gue masih bisa mikir loh, gue bisa melek bisa enggak. Gue udah takut nih kalau gue melek, gue takut gue ngelihat apa, gue nggak tahu. Tapi di benak gue kayak udah ada gambaran. Udah terasa, karena ketika lu udah kayak gitu tuh nggak perlu mata untuk melihat, nggak perlu telinga untuk mendengar, nggak perlu mulut untuk bicara gitu. Tiba-tiba kayak lu ngerasa aja, wah kayak ada sesuatu nih, wah kok kayaknya di belakang ada, padahal lu nggak ada di belakang gitu. Gue langsung tahu di atas gue ada cewek lagi mau nyengkek gue. Nah, lanjutkan. Gue langsung tahu, pokoknya gue sebelum gue buka mata gue udah tahu. Dan gue kayak aduh gimana nih, gue buka mata maksudnya gue berani nggak nih buat ngelihat dia. Biasanya soalnya kalau gue lagi kayak gitu, kalau gue melek nggak berapa lama baru gue berhenti gitu. Makanya akhirnya ya udahlah, oke, gue lihat nih. Pas gue lihat bener persis yang di otak gue, dia lagi di atas gue, lagi dudukin di atas gue gini, nggak tahu dia antara nekan atau nyekek, gue nggak tahu, pokoknya gue nggak bisa nafas. Dan gue nggak bisa ngeliat muka dia dengan persis, pokoknya gue cuma inget rambutnya jatuh kayak gini nih, pokoknya naik gitu jatuh. Mukanya lu lihat? Mukanya kayak kabur gitu, cuma gue kabur, tapi gue kayak bisa lihat matanya, tapi gue ya pokoknya mata ada. Nggak, karena dia nggak ngasih lihat mukanya sebenarnya. Memang ada beberapa yang gue sendiri kan sering diganggu. Ada beberapa dari mereka yang justru ngajak nggak ngasih lihat muka biar kita nggak tahu mukanya. Tapi memang tujuannya untuk mengganggu karena entah itu iri atau mau minta tolong, atau kalau dari gue pribadi ada yang justru kayak neken itu kayak mau nyoba masuk gitu. Karena mereka gimana ya, nggak puas dengan entah cara matinya, atau misalnya masih ada yang belum diselesaikan lah. Itu yang ngebuat dia kayak ngeganggu lu, karena mereka pasti ada rasa entah itu iri atau nggak nyaman karena ngeliatnya. Mereka kan nggak bisa milih siapa yang bisa ngeliat mereka. Contoh mereka meninggal, manggil keluarga nggak ada yang nyaut, manggil teman nggak ada yang nyaut. Ngeliat lu orang asing, ini orang bisa lihat. Saatnya
Nah yang terakhir, gue lagi tidur, terus tiba-tiba gue ngerasa kamar gue kebuka dan gue ngerasa itu cowok. Gue tahu. Terus gue bingung nih. Gue takut lagi mau ngeliat atau enggak kan. Dan yang gue rasa cuma dia ngeraba badan gue dari atas sampai bawah. Pokoknya diginiin aja, set gitu. Nah gue itu antara mikirnya, ini beneran yang gue alamin sleep paralysis ini atau ada maling gitu, gue takut gitu. Itu kapan? Itu juga setelah itu, saat itu. Belum lama itu? Belum lama abis Oke, itu. berarti penghuni juga yang sekitar nggak sengaja ngeliat terus gangguin lu. Tapi pas lu bangun nggak ada gitu? Nggak ada. Oh iya, berarti iya. Selama 1 bulan guys, kalian bayangin lagi mau UN nih, lagi capek-capeknya digangguin terus coba. Karena kalau misalnya lu lagi kepikiran suatu hal, entah itu stres atau tekanan, mungkin ya, itu juga bisa memancing mereka. Oke, berarti ini ya karena pikiran lu lagi kacau, mereka gampang ngeganggu. Berarti itu penghuni rumah gua atau lewat atau gimana sih? Kayak penghuni rumah deh, yang Iya. mungkin yang lewat aja bisa aja kayak numpang masuk gitu loh. Gua tahu sih mereka masih ada, cuma mereka udah nggak ganggu gua Iya, gitu banget. kayak ya udahlah masing-masing gitu. Ya paling pernah sih diganggu, kayak misalnya gue lagi sendirian di rumah, tiba-tiba kursinya geser. Ya intinya gue bersyukurlah itu sudah berlalu dan akhirnya gue mendapatkan jawaban-jawaban dari Vilo. Terima kasih ya Vilo. Sama-sama. Lu sudah membantu gue menjawab pertanyaan yang 6 tahun lalu gue tanyakan. Karena mungkin kalau tanya ke Google jawabannya ya aneh-aneh lah. Iya bingung sih. Gue juga nggak ada teman kayak Vilo soalnya. Gue juga sebenarnya gue kayak takut kalau gue ceritain orang nggak percaya soalnya kayak terlalu banyak kan. Karena yang bikin orang nggak berani cerita nih, atau gua atau teman-teman gue yang bisa lihat yang nggak berani cerita, entah nanti dibilang bohong lah, dibilang paling capean gitu. Iya. Ada tips gak kalau lu lagi kayak gitu lu harus ngapain gitu? Gak boleh panik, gak boleh takut. Karena ketika lu panik dan takut, lu memancing dia untuk semakin mengganggu. Dan gini ya, gue bukan orang yang religius banget sih, tapi gue coba doa nih, tapi kayak nggak mempan gitu. Berarti iman lu kurang kuat, ya, semudah itu gitu. Mempannya gini, gue doa, tapi lama-lama berangsur tidur baru bangun gitu. Itu pertolongan berarti. Iya, itu bisa berarti kayak memang doa itu membantu perlahan gitu loh. Iya, nggak kayak mereka langsung tiba-tiba Blek gitu, hilang, enggak kayak di film. Nggak kayak di film. Jadi sekian video hari ini. Pokoknya intinya dari Vilo, kalau kalian mengalami paranormal experience seperti itu, ya jangan panik, jangan takut. Terus doa juga mungkin bisa membantu. ya. Dan kalau kalian misalnya paranormal experience sampai misalnya keluar dari tubuh, mendingan jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, karena justru bahaya. Banyak orang asing di luar sana yang mungkin ngeliatnya, wah ini orang ngapain nih gitu. Dan kita jauh dari tubuh kita lagi ya. Sekian video hari ini. Terima kasih banget ya Vilo udah main sama-sama. ke channel gua. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Vilo. So that's it for today. Don't forget to like, comment, subscribe, and share it to your friends. Okay? Bye.